Mulai. Yang terbesit terkait OPM sih lebih ke akronim sih, Organisasi Papua Merdeka atau mungkin sebuah organisasi. Namun saya tidak mengetahui apa itu organisasi tentang kemahasiswaan ataupun tentang kemasyarakatan. Yaitu sebuah organisasi ilegal yang dimana organisasi tersebut ingin memerdekakan wilayah Papua dan ingin memisahkan wilayah Papua dari wilayah Indonesia. OPM sendiri Operasi Papua Merdeka. OPM itu organisasi ilegal yang ingin memisahkan diri dari Indonesia sejak puluhan tahun yang lalu. Menurut saya OPM adalah operasi Papua militer yang mana operasi ini menginginkan Irian Jaya itu berpisah dari Indonesia. Saya langsung berpikiran tentang organisasi Papua Merdeka. Organisasi pelajar mahasiswa. Gak tahu apa emang. hemat dari saya pribadi sih sebetulnya perlu kajian khusus tindakan apa yang dilakukan daripada OPM itu sendiri. Sangat salah dan itu menyimpang. Sangat salah atau sangat tidak terpuji. Menurut saya tergantung dari mana kita melihat sudut pandang tersebut. Atau OPM itu salah karena ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Hal yang dilakukan OPM itu adalah salah. Tergantung tindakan yang seperti apa mereka lakukan. Salah. Untuk mengatasi permasalahan dengan OPM, saya lebih memilih opsi yang A. Saya lebih memilih yang B, tentang menurunkan militer untuk memberantas habis OPM sampai ke akarnya agar keutuhan NKRI terjaga. Namun tidak mengapa mengorbankan yang sedikit untuk kepentingan yang lebih besar. Saya lebih memilih opsi yang B, karena apa? Karena memang terkesan ingin mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena memang seharusnya wilayah Papua tersebut dipertahankan, bukan dipertaruhkan. Saya lebih memilih untuk mengatasi OPM ini adalah dengan cara militer. Karena dengan cara tersebut tentunya akan mengecilkan kemungkinan Irian Jaya atau Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia. Karena hal tersebut dengan tidak memisahkan diri dari Indonesia, Papua tersebut akan lebih bagus kesejahteraannya. Saya memilih opsi B karena lebih baik diberantas habis sampai ke akarnya agar tidak membahayakan warga Papua yang tidak terlibat dalam OPM, dan juga OPM ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Tidak mengapa mengorbankan sedikit untuk kepentingan yang lebih besar. Saya lebih memilih yang non-militer. Dengan non-militer sendiri, kita bisa melakukan diplomasi bersama masyarakat Papua, apa yang mereka butuhkan, apa yang harus pemerintah lakukan, supaya Papua bisa sama dengan wilayah lain. Saya lebih memilih opsi A karena lebih baik negara mengatasi masalah OPM secara non-militer agar tidak jatuh banyak korban. Aku pribadi, aku pilih B. Karena apapun yang terjadi NKRI harga mati. Kalau misalkan tidak ditindaklanjuti ntar menjadi sebuah perkara yang besar, dan seperti yang Anda bilang nanti misalkan dari NKRI kemungkinannya lebih besar. Maka dari itu dengan kekuatan militer tadi yang penting NKRI tetap utuh gitu sih. Saya akan tetap bersikap sama karena saya memilih opsi yang A, bahwa negara harus hadir menyelesaikan permasalahan OPM dengan cara berdialog, membuka jalur lorong-lorong demokrasi terhadap warga Papua dengan selebar-lebarnya, bukan dengan cara yang represif dan juga bersifat militeristik. Karena yang ditakutkan adalah bukan menyelesaikan permasalahan, tapi justru malah menambah permasalahan, hilangnya korban jiwa, dan juga malah menjadi stigma yang buruk terhadap negara Indonesia. Tetap sama jawaban saya seperti itu. Karena memang suatu negara itu tidak boleh dengan adanya memisahkan dari NKRI itu sendiri. Sebab timbul nanti ada kehancuran dalam kehidupan. Ketika kita seperti itu, berarti kita egois, tidak memilih pihak yang banyak.
Nanti timbullah perpecahan dari kesalahpahaman. Saya akan memperkuat opini saya untuk melarang mereka untuk tidak bergabung kembali ke organisasi yang ilegal tersebut, karena organisasi tersebut sangat menyesatkan karena ingin memisahkan wilayah Papua dari wilayah Indonesia. Dan apabila keluarga saya ada yang tinggal di wilayah Papua dan terkena dampak dari agresi militer antara militer negara dengan pihak OPM, saya akan meminta kepada pemerintah untuk melangsungkannya diplomasi perlindungan kepada keluarga saya yang terkena dampak dari OPM dan militer dari negara tersebut. Jawaban saya akan tetap sama. Karena mereka melakukan tindakan yang salah, tentunya mereka harus mendapatkan konsekuensinya. Dan hal tersebut juga diiringi dan dibarengi dengan solusi dari pemerintah untuk memperhatikan Papua dan memperhatikan Irian Jaya lebih baik lagi agar mereka lebih sejahtera daripada yang dulu. Jika ada salah satu keluarga besar saya yang ikut di dalam OPM, saya akan memberitahu mereka agar keluar dari OPM tersebut karena OPM termasuk salah satu organisasi yang ilegal. Jika saya orang Papua dan salah satu anggota keluarga saya adalah anggota OPM, pilihan saya akan tetap sama. Berat sebenarnya, tapi oke, iya, tapi dengan ini kan menurut aku ya pribadi ya. Jadi menurutku nanti kalau aku sih bagaimana caranya agar si keluarga yang menjadi anggota OPM tadi disadarkan oleh kita-kita yang berpemahaman bahwa NKRI itu harus harga mati. Gitu. Jadi gimana pun caranya tetap kita utuhkan NKRI itu. Gitu. Oke, thank you. Oke. Jika berbicara tentang nasionalisme, maka tidak akan pernah lepas dari satu masa penting bagi tiap negara yang sering disebut dengan sejarah. Karena jiwa nasionalisme akan muncul ketika para pemuda mengetahui bagaimana sejarah negara mereka terbentuk. Selain itu, banyak juga isu yang dapat menaikkan jiwa nasionalisme seseorang. Seperti dengan adanya wilayah yang ingin memisahkan diri dari kesatuan yang sudah ada. Dalam hal ini, jiwa nasionalisme dapat dilihat langkah diplomatis atau langkah militer. Dan dari hasil yang didapat, masih ada sebagian kaum muda yang tidak mengenal, bahkan tidak mengetahui adanya sebuah organisasi yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Dan untuk mencegah dan mengurangi hal itu, maka sebaiknya diperbanyak jam mata pelajaran sejarah dan kewarganegaraan di jenjang sekolah. Selain itu, mulailah tanamkan jiwa patriotisme dan nasionalisme pada anak dengan cara membacakan kisah pahlawan, mengajak menonton film dokumenter yang sesuai dengan umurnya, dan lain sebagainya. Mari kita tanamkan jiwa nasionalisme pada generasi muda dari sekarang.